Oke, aku izin mulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Izin teman-teman semua, hari ini kita akan mempresentasikan mengenai studi kasus PT Asuransi Jiwasraya Persero. Presentasi ini merupakan tugas pemenuhan dalam rangka ujian akhir semester mata kuliah Audit Forensik Digital dan Audit Investigasi kelas AK701 dengan dosen pengampu Ibu Nurhayati Siregar. Anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama Kak Priyanka Trimasiti, yang kedua Kak Rafika Dwi Ilhami, ketiga Kak Durini Hayatul Badiah, yang keempat Kak Hauna Lu'lu Rusyada, saya Fitriana Dewi Wulandari, selanjutnya Kak Ani Dia Safitri, dan yang terakhir Kak Ruth Damayanti Sihombing. Studi kasus akan dimulai dengan profil PT Asuransi Jiwasraya Persero yang akan disampaikan oleh rekan saya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Eh, Baik, terima kasih. Jadi, yang pertama kita bahas tentang profil singkat PT Asuransi Jiwasraya. Bisa dibuka dulu slide-nya. Oke, jadi PT Asuransi Jiwasraya sendiri adalah perusahaan badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang asuransi jiwa. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 31 Desember 1859 sehingga dikenal sebagai perusahaan asuransi jiwa tertua di Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, perusahaan ini dinasionalisasi dan kemudian beroperasi dengan nama PT Asuransi Jiwasraya Persero. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Jiwa menawarkan berbagai produk asuransi jiwa, baik untuk individu maupun kelompok, termasuk produk asuransi tradisional dan produk yang dikaitkan dengan unsur investasi seperti JS Saving Plan. Sebagai perusahaan milik negara, Jiwasraya berada di bawah pengawasan Kementerian Badan Usaha Milik Negara serta Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sejak tahun 2006, Jiwasraya mulai mengalami permasalahan keuangan yang ditandai dengan ketidakseimbangan antara kewajiban dan aset perusahaan. Kondisi tersebut memburuk pada tahun 2018 ketika perusahaan gagal memenuhi kewajiban pembayaran klaim polis jatuh tempo kepada nasabah. Permasalahan ini kemudian terungkap sebagai kasus fraud dan korupsi yang melibatkan manipulasi laporan keuangan, pengelolaan investasi yang tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian, serta dugaan penerapan skema Ponzi. Kasus tersebut menyebabkan kerugian negara yang sangat besar dan berdampak signifikan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi nasional. Oke, next. Nah, selanjutnya kita membahas tentang indikasi awal fraud serta bagaimana cara auditor mendeteksi fraud melalui audit investigasi. Di sini kita melihat beberapa red flag atau tanda-tanda awal yang sebenarnya sudah bisa mengarah pada dugaan terjadinya fraud di PT Jiwasraya, jauh sebelum kasus ini terungkap secara hukum. Nah, indikasi-indikasi ini sangat penting karena dalam audit investigasi, auditor tidak selalu langsung menemukan kecurangan, tetapi mendeteksinya dari pola, kejanggalan, dan inkonsistensi dalam aktivitas keuangan maupun pengelolaan perusahaan. Nah, jadi untuk indikasi yang pertama ini ada kinerja investasi bagus. Jiwasraya menawarkan imbal hasil tinggi pada produk JS Saving Plan, padahal kondisi pasar pada saat itu tidak selalu mendukung. Dalam dunia investasi berlaku prinsip high return, high risk. Jika suatu produk mampu memberikan imbal hasil tinggi secara konsisten ketika pasar sedang lesu, maka hal tersebut tidak logis secara ekonomi. Pertama, bagi auditor, karena hasil yang terlalu bagus seringkali menutupi resiko atau manipulasi di baliknya. Untuk yang kedua, ada kerugian keuangan yang terus meningkat. Laporan keuangan menunjukkan kerugian yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi ini menunjukkan adanya masalah serius dalam pengelolaan dana. Lebih janggal lagi di saat perusahaan merugi, mereka tetap menjanjikan keuntungan tinggi kepada nasabah. Ketidaksesuaian antara kondisi real perusahaan dan janji kepada nasabah menjadi indikasi adanya rekayasa atau pengelolaan dana yang tidak sehat.
Yang ketiga ada investasi pada saham dan reksadana berisiko tinggi. Dana nasabah banyak ditempatkan pada saham gorengan dan reksadana berkualitas rendah. Nah, perusahaan asuransi seharusnya menerapkan prinsip kehati-hatian adalah dana masyarakat. Penempatan dana pada instrumen resiko tinggi menunjukkan adanya penyimpangan pada prinsip dasar pengelolaan investasi yang aman. Yang keempat adalah kelemahan pengendalian internal. Keputusan investasi hanya dikuasai oleh segelintir pihak dan minim pengawasan. Penjelasannya dalam tata kelola perusahaan yang baik, setiap keputusan investasi besar harus melalui persetujuan berlapis dan pengawasan ketat. Ketika kontrol ini lemah, peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang pun juga sangat besar. Dan yang terakhir adalah arus kas yang tidak seimbang. Pembayaran klaim lama menggunakan dana premi nasabah baru. Pola ini menyerupai skema Ponzi. Artinya perusahaan tidak memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban menutup kewajiban lama. Ini merupakan tanda bahaya yang sangat kuat. Setelah melihat indikasi tersebut, auditor investigasi melakukan langkah-langkah untuk membuktikannya. Yaitu yang pertama ada analisis laporan keuangan secara mendalam. Jadi auditor membandingkan antara laporan keuangan di setiap periodenya. Dari perbandingan ini, auditor dapat melihat pola laba rugi yang tidak wajar, tertentu, atau ketidaksesuaian pendapatan dan transaksi investasi. Auditor memeriksa detail pembelian saham dan reksadana. Jadi auditor akan menilai apakah investasi tersebut sesuai dengan kebijakan perusahaan dan profil resiko asuransi. Jika tidak sesuai, maka ini menjadi bukti adanya penyimpangan keputusan investasi. Yang ketiga yaitu konfirmasi pihak ketiga. Jadi dilakukan konfirmasi ke manajer investasi, bank kustodian, atau pihak pasar modal. Nah, konfirmasi ini penting untuk memastikan bahwa transaksi yang tercatat benar-benar terjadi dan tidak direkayasa secara internal. Kemudian yang keempat ada pemeriksaan dokumen dan jejak audit. Auditor memeriksa kontrak, notulen rapat, dan dokumen persetujuan investasi. Dari sini, auditor bisa menemukan dokumen yang mana yang tidak lengkap, tidak sah, atau dimanipulasi untuk melegalkan keputusan yang menyimpang. Kemudian yang kelima, yaitu wawancara dan penggalian informasi. Auditor mewawancarai manajemen dan pihak terkait. Jawaban yang jadi jawaban yang tidak konsisten antar pihak ini nanti akan menjadi petunjuk adanya kecurangan yang disembunyikan. Dan yang terakhir yaitu follow the money. Auditor menelusuri aliran dana dan premi masuk hingga penggunaannya kemana. Teknik ini sangat efektif untuk melihat apakah dana benar-benar digunakan sebagai sesuai tujuan atau dialihkan untuk menutup kewajiban lain. Nah, dari sini sebenarnya kita tahu bahwa fraud itu tidak terjadi secara tiba-tiba, selalu ada tanda-tanda awal yang sebenarnya bisa dideteksi dari awal. Dan peran auditor adalah menghubungkan tanda-tanda tersebut dengan bukti nyata melalui prosedur audit yang sistematis, sehingga kecurangan dapat dibuktikan secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Baik, untuk materi selanjutnya akan Terima kasih, Mbak. Untuk selanjutnya, bagaimana praktik manipulasi laporan keuangan seperti window dressing dalam kasus Jiwasraya dapat memengaruhi keputusan pemangku kepentingan atau stakeholder. Praktik window dressing dalam kasus PT Jiwasraya ini, mereka menyajikan laporan keuangan yang tampak sehat dan menguntungkan, meskipun pada keadaannya laporan keuangannya itu menghasilkan laba yang semu ataupun laba yang tidak sehat. Di sini PT Jiwasraya
melakukan penilaian aset investasi yang tidak sehat atau yang tidak wajar, serta penyajian laporan keuangan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi. Dalam praktiknya, mereka memberikan gambaran kinerja keuangan yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Dalam prakteknya ini, dampak yang diterima oleh para pemangku kepentingan ataupun stakeholder, yaitu pertama, menyesatkan nasabah dan investor. Praktiknya ini mempengaruhi para pemangku kepentingan karena mereka melihat laporan keuangan yang tampak sehat dan menguntungkan, sehingga mereka percaya bahwa perusahaan tersebut berada dalam kondisi yang stabil dan aman. Nasabah dan investor terdorong untuk menanamkan dana karena mereka percaya perusahaan Jiwasraya itu memiliki kinerja yang stabil, bisa dilihat dari laba yang disajikan, dan mampu memenuhi kewajiban jangka panjang. Yang kedua, kesalahan pengambilan keputusan manajemen dan regulator. Pemangku kepentingan internal ataupun eksternal, termasuk direksi, komisaris, dan regulator, dapat mengambil keputusan strategis yang keliru karena dasar informasi keuangan yang tidak akurat dan justru memperpanjang praktik pengelolaan yang menyimpang. Keputusan strategis yang diambil tidak berorientasi pada perbaikan fundamental perusahaan. Masalah likuiditas dan solvabilitas perusahaan menjadi terlambat terdeteksi. Informasi keuangan yang tidak andal menyebabkan manajemen gagal mengidentifikasi masalah struktural seperti ketergantungan pada dana nasabah dan penempatan investasi pada instrumen berisiko tinggi. Kemudian, dampak yang ketiga yaitu merusak kepercayaan publik. Ketika praktek lengkap, kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan dan industri asuransi secara umum akan menurun. Hal ini berdampak pada jangka panjang terhadap reputasi perusahaan dan stabilitas sektor keuangan. Kepercayaan publik merupakan elemen krusial dalam sektor jasa keuangan, sehingga hilangnya kepercayaan tersebut bisa berpotensi menurunkan masyarakat terhadap produk asuransi dan meningkatkan resiko reputasi bagi seluruh pelaku industri. Yang keempat, menghambat tindakan pencegahan dini. Manipulasi laporan keuangan yang ini menutupi sinyal peringatan atau red flag seperti kerugian berulang dan kualitas aset yang buruk, sehingga tindakan korektif atau penyelamatan perusahaan tidak dilakukan sejak dini. Dengan demikian, window dressing tidak hanya melanggar standar akuntansi, tetapi juga menyebabkan keputusan para stakeholder didasarkan pada informasi yang sesat dan berujung pada kerugian besar. Selain itu, menghambat pengawasan yang efektif, serta menimbulkan dampak ekonomi dan sosial yang luas. Penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap standar akuntansi menjadi prasyarat utama melindungi kepentingan stakeholder menjaga stabilitas keuangan. Selanjutnya, soal nomor 4, praktik manipulasi skema Ponzi. Skema Ponzi merupakan bentuk fraud system yang kerap muncul dalam kasus kecurangan berskala besar. Skema ini ditandai dengan penggunaan dana yang membayar imbal hasil atau kewajiban kepada investor atau nasabah lama tanpa adanya investasi yang menghasilkan keuntungan nyata. Peran strategis auditor dalam mengidentifikasi skema Ponzi adalah melalui pendekatan analitis, forensik, dan bukti yang kuat. Peran auditor dalam mengidentifikasi skema Ponzi dimulai dengan penerapan skeptisisme profesional secara konsisten terhadap model bisnis dan kinerja keuangan perusahaan. Auditor akan mencermati apakah sumber pendanaan perusahaan berasal dari aktivitas operasional yang sah atau justru bergantung pada aliran dana dari pihak eksternal secara terus-menerus. Langkah berikutnya, melakukan analisis mendalam terhadap arus kas perusahaan. Auditor menelusuri aliran kas masuk dan keluar, menentukan apakah pembayaran klaim, imbalan hasil, atau kewajiban tidak keseimbangan antara arus kas operasional dan kewajiban pembayaran
merupakan indikator utama adanya skema Ponzi. Auditor juga berperan dalam menguji kewajaran tingkat imbal hasil yang dijanjikan kepada nasabah. Imbal hasil yang bersifat relatif tinggi dan tidak sebanding dengan kondisi pasar maupun tingkat risiko investasi merupakan red flag yang signifikan. Auditor akan membandingkan tingkat pengembalian tersebut dengan benchmark pasar serta profil risiko portofolio investasi untuk menilai apakah janji imbal hasil tersebut realistis secara ekonomi. Selain itu, auditor melakukan penelusuran aliran dana atau follow the money secara menyeluruh untuk mengidentifikasi pola penggunaan dana yang tidak wajar. Teknik ini memungkinkan auditor untuk menghubungkan penerimaan dana dari nasabah baru dengan pembayaran kepada nasabah serta memanfaatkan teknologi audit forensik dan analisis data untuk mendeteksi pola transaksi yang mencurigakan. Melalui penggunaan data ini, auditor dapat mengidentifikasi transaksi berulang dengan karakteristik serupa, tidak wajaran waktu transaksi, serta konsentrasi pembayaran pada periode tertentu. Pola itu memberikan bukti kuantitatif yang memperkuat indikasi keberadaan skema Ponzi. Kemudian, auditor melakukan wawancara investigatif terhadap manajemen dan pihak-pihak terkait untuk menguji konsistensi keterangan yang diberikan dengan bukti yang diperoleh. Auditor juga mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal karena skema Ponzi umumnya berkembang dalam lingkungan pengendalian yang lemah atau sengaja dilumpuhkan oleh manajemen puncak. Selanjutnya, untuk soal berikutnya kepada Mbak Sauna. Kepada Mbaknya, silahkan. Baik, selanjutnya bagaimana jika terjadi kolusi antara manajemen perusahaan dan pihak eksternal seperti manajemen investasi? Apakah akan berpengaruh terhadap sulitnya diterapkan proses audit investigasi? Kolusi antara manajemen dan pihak eksternal dapat mempersulit audit investigasi karena yang pertama, dapat dilakukan pemalsuan dokumen yang rapi. Manajemen dan pihak eksternal dapat dengan sengaja bekerja sama untuk memanipulasi dokumen yang membuat seolah-olah dokumen tersebut resmi, padahal tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Kemudian, yang kedua, dapat dilakukan penghilangan bukti. Manajemen dan pihak eksternal dapat bekerja sama untuk menghancurkan atau menghilangkan bukti tertentu agar ketika dimintai dokumen untuk dilakukan audit, tidak ada dokumen bukti yang dapat diberikan. Kemudian yang ketiga, adanya konflik of interest terselubung. Manajer investasi dapat dengan sengaja dan dengan sadar menempatkan dana pada instrumen yang memiliki resiko tinggi demi keuntungan pribadinya, namun dikemas seolah-olah tindakan itu adalah tindakan profesional dan disetujui oleh manajemen perusahaan. Kemudian yang keempat, manipulasi sistem teknologi informasi. Pihak eksternal yang memiliki akses terhadap sistem teknologi informasi dapat bekerja sama dengan manajemen perusahaan untuk mengubah transaksi yang sebenarnya yang tercatat di sistem itu sesuai dengan pesanan dari manajemen perusahaan tersebut. Kemudian yang kelima, manajemen tingkat atas terlibat dalam kolusi tersebut sehingga kolusi tersebut dapat dengan lancar terjadi dan menyebabkan pengendalian internal tidak efektif. Lalu, strategi apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi kolusi tersebut? Yang pertama adalah menerapkan skeptisme profesional yang tinggi. Auditor harus mempertanyakan keabsahan setiap dokumen atau kevaliditan informasi, walaupun dokumen dan informasi tersebut terlihat resmi dan meyakinkan. Kemudian, yang kedua, dapat dilakukan audit berbasis teknologi dengan menggunakan data analitik. Dari menggunakan menganalisis data tersebut, akan ditemukan ketidakwajaran atau anomali, pola-pola data transaksi atau alur dana. Kemudian yang ketiga, melakukan perluasan ruang lingkup ke pihak ketiga. Tidak hanya antara dua pihak yang terlibat, tapi juga meminta informasi, melakukan investigasi terhadap pihak yang terkait dalam
transaksi tersebut. Yang keempat, melakukan wawancara forensik. Melakukan wawancara lebih terarah dengan pihak yang dicurigai sehingga dapat menemukan adanya kontradiksi antara kedua pihak yang diwawancarai. Kemudian yang terakhir ada penggunaan audit independen. Penggunaan auditor independen. Penggunaan auditor independen agar mendapatkan hasil investigasi yang lebih valid dan tidak bias. Kemudian selanjutnya, modus operandi yang melibatkan investasi di saham gorengan dapat merugikan nasabah. Lalu bagaimana teknik audit investigasi yang dapat digunakan untuk melacak alur dana yang salah dialokasikan? Teknik audit investigasi untuk melacak alur dana yang salah dialokasikan itu ada beberapa cara. Yang pertama adalah dengan menganalisis rekening bank dan buku besar. Auditor dapat meneliti semua transaksi yang terjadi melalui buku besar dan akan membandingkan dengan rekening koran milik perusahaan untuk menemukan alur dana dari awal hingga akhir atau penggunaannya. Kemudian melakukan penelusuran dokumen. Penelusuran dilakukan terhadap transaksi yang dibandingkan dengan bukti-bukti transaksi seperti faktur, tanda terima, kontrak, atau dokumen lainnya untuk memastikan setiap transaksi memiliki dokumen yang sah. Kemudian yang ketiga, analisis data forensik. Auditor dapat menggunakan aplikasi atau software khusus yang dapat membantu menemukan adanya ketidakwajaran dalam aktivitas transaksi. Kemudian yang keempat, melakukan wawancara investigasi yang dilakukan kepada pihak-pihak yang kemungkinan terlibat dalam fraud tersebut dan pihak yang dirugikan juga. Kemudian yang selanjutnya adalah konfirmasi kepada pihak ketiga. Auditor dapat melakukan konfirmasi secara resmi transaksi yang terjadi kepada pihak ketiga seperti bank, lembaga keuangan, hanya ada terhadap bank dan lembaga keuangan lainnya untuk memastikan pencatatan dalam perusahaan itu sama dengan pencatatan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Kemudian yang terakhir, melakukan pengujian transaksi. Pengujian terhadap sampel transaksi untuk memvalidasi keakuratan dan kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan dan peraturan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, terima kasih. Selanjutnya, peran teknologi forensik ini sangat berperan penting dalam membedah kasus di saya, terutama karena pola penyelewengan dana dilakukan melalui sistem investasi yang kompleks dan melibatkan banyak pihak. Apa saja peran teknologi forensik dalam kasus ini? Yaitu pertama, mengidentifikasi pola transaksi tidak wajar. Auditor dapat mendeteksi data anomali investasi yang tidak lazim, pola berpindah dana berulang yang mengarah ke pihak tertentu, serta harga saham yang dimanipulasi. Yang kedua, menelusuri alur dana secara digital. Teknologi forensik memungkinkan auditor untuk melacak pergerakan dana dari rekening perusahaan ke rekening perantara, menghubungkan transaksi elektronik yang saling terkait, serta melihat rekam jejak digital tanpa bergantung pada dokumen fisik. Yang pemeriksaan sistem TI untuk mendeteksi manipulasi. Teknologi forensik dapat menemukan perubahan data, jejak flow, dan aktivitas penggunaan yang tidak normal seperti pencatatan investasi, valuasi portofolio, maupun sistem pelaporan keuangan. Yang keempat, pengumpulan bukti elektronik yang dapat diterima di pengadilan. Pengambilan data dengan teknologi forensik memperkuat proses pengumpulan bukti elektronik sehingga bukti tersebut tetap valid, terverifikasi, dan diterima dalam proses hukum. Yang kelima, membantu auditor mengonfirmasi data pihak ketiga. Dengan teknologi memudahkan auditor melakukan konfirmasi data dengan pihak ketiga secara cepat dan akurat, seperti bank kustodian atau manajer investasi, sehingga memperkecil peluang manipulasi dokumen manual. Selanjutnya, bagaimana seharusnya auditor merespon ketika menemukan laporan keuangan perusahaan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi seperti dalam kasus Jiwasraya? Jadi, respon auditor harus dilakukan secara profesional, terstruktur, dan sesuai prinsip audit investigasi sebagai berikut. Yang pertama, auditor meningkatkan skeptisisme profesional. Tadi sempat dibahas juga oleh rekan kami sebelumnya. Auditor ini tidak langsung mempercayai informasi atau dokumen yang terlihat sah. Jadi, auditor harus meminta bukti tambahan untuk memastikan kebenaran data yang disajikan. Lalu, melakukan pengujian mendalam atas transaksi yang janggal. Auditor harus melakukan pengujian yang lebih mendalam, termasuk menelusuri kembali transaksi
Memverifikasi nilai aset serta mengidentifikasi apakah ada manipulasi atau penghilangkan informasi penting. Yang ketiga, melakukan rekonstruksi laporan keuangan. Auditor perlu membuat rekonstruksi laporan keuangan yang mencerminkan kondisi keuangan sebenarnya dan menghapus transaksi fiktif dan menilai kembali aset berdasarkan nilai wajar. Selanjutnya, auditor juga berkoordinasi dengan pihak terkait seperti manajemen, komite audit, maupun regulator. Jadi, jika ditemukan penyimpangan signifikan, auditor harus segera melaporkan kepada komite audit atau direksi. Dan jika ada dugaan fraud, auditor wajib melibatkan regulator seperti OJK. Yang selanjutnya, menentukan dampak material dan menyesuaikan opini audit. Auditor harus menyesuaikan opini audit termasuk kemungkinan memberikan opini tidak wajar atau bahkan menolak memberikan opini jika ruang lingkup audit sangat terbatas. Dan yang terakhir, mengambil tindakan investigatif jika terindikasi penyimpangan sistematis. Apabila auditor menemukan indikasi fraud yang sistematis, auditor wajib melanjutkan ke audit investigasi penuh dengan mengumpulkan bukti yang cukup dan relevan, serta menyusun dokumentasi yang aman dan tertelusur. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, pada materi berikutnya yaitu menghitung dan memastikan besaran kerugian. Jadi kasus Jiwasraya ini mencatatkan kerugian sebesar 16,81 triliun yang tentu saja merupakan angka yang sangat fantastis sehingga bagaimana sebenarnya auditor bisa memastikan bahwa nilai tersebut akurat dan membuktikan bahwa nilai ini adalah hasil dari sebuah kecurangan. Nah, yang pertama, auditor melakukan inventarisasi seluruh instrumen investasi. Jadi, auditor harus mengidentifikasi setiap jenis aset, mulai dari saham, reksadana, hingga kontrak, untuk memisahkan mana aset yang dibeli sesuai prosedur dan mana yang dibeli melalui kolusi atau jalur belakang. Dengan mendata ini, auditor dapat membedakan transaksi mana yang memiliki dasar yang sah dengan transaksi yang sebenarnya hanya titipan, yang mungkin dirancang hanya untuk mengalirkan dana keluar dari PT Jiwasraya. Lalu yang kedua, menganalisis penyimpangan prosedur atau unsur perbuatan melawan hukum. Auditor memeriksa apakah keputusan investasi didahului dengan kajian yang memadai atau dilakukan secara mendadak untuk menguntungkan pihak tertentu tanpa adanya analisis teknis. Jika ini ditemukan, hal ini menjadi bukti kuat bahwa ada unsur kesengajaan dalam melakukan perbuatan melawan hukum. Yang ketiga, melakukan penelusuran aliran dana atau follow the money secara masif. Nah, langkah ini melibatkan pengecekan mutasi rekening koran perusahaan ke rekening perantara hingga ke penerima akhir untuk memastikan dana yang keluar memang benar-benar digunakan untuk investasi, bukan untuk suap atau memperkaya diri sendiri. Auditor bisa mengikuti jejak digital atau fisik dari uang untuk membuktikan dana tersebut benar menjadi investasi atau aset perusahaan atau justru berputar-putar di kantong pribadi pihak-pihak tertentu. Lalu yang keempat, menghitung selisih nilai wajar dengan harga perolehan. Auditor dapat membandingkan harga beli saham yang dilakukan perusahaan dengan harga pasar yang sebenarnya saat transaksi terjadi untuk melihat apakah ada skema markup harga saham untuk menyedot kas perusahaan. Teknik ini untuk menunjukkan bahwa kerugian yang dialami oleh perusahaan memang karena pembelian yang dilakukan jauh di atas harga pasar tanpa alasan yang jelas. Lalu yang kelima, melakukan rekonstruksi laporan keuangan secara real. Auditor dapat menghapus seluruh transaksi fiktif atau penilaian aset yang tidak wajar atau window dressing untuk memunculkan angka kerugian yang sebenarnya selama ini ditutupi. Dengan menghilangkan lapisan-lapisan yang dimanipulasi, auditor dapat melihat kondisi finansial perusahaan yang sebenarnya karena tindakan yang merugikan tersebut. Lalu yang keenam, menguji kualitas aset dasar atau underlying aset pada reksadana.
Auditor dapat membedah isi portofolio reksadana yang dimiliki perusahaan dan memastikan apakah aset yang di dalamnya itu memiliki nilai yang nyata atau hanya kumpulan-kumpulan saham yang harganya dimanipulasi. Jika aset dasarnya hanya berupa saham yang tidak bernilai, maka investasi reksadana tersebut pada dasarnya dianggap sebagai kerugian total. Lalu yang ketujuh, melakukan verifikasi fisik dan konfirmasi eksternal secara silang. Auditor dapat melakukan konfirmasi kepada bank kustodian untuk memastikan efek atau surat berharga yang ada benar-benar ada dan tidak dalam status dijaminkan atau diblokir oleh pihak lain. Validasi ini sangat penting untuk memastikan aset yang tercatat di buku memang dikuasai oleh perusahaan dan tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Lalu yang kedelapan, menghitung kerugian real atau menghitung kerugian real dengan menggunakan metode net loss. Besaran kerugian dapat dipastikan kembali dengan rumus mengeluarkan kas nyata dikurangi dengan nilai aset yang masih tersisa dan dapat dicairkan pada saat audit dilakukan. Sehingga angka yang muncul adalah kerugian yang sudah pasti terjadi atau actual loss. Nah, rumus ini memberikan kepastian yang jelas tentang kerugian yang dialami dan sangat sulit dibantah karena hanya menghitung uang yang benar-benar hilang dari sistem. Lalu yang terakhir, menyusun matriks hubungan antar pihak atau peta kolusi. Auditor dapat melakukan visualisasi hubungan antara manajemen, terus manajer investasi, dan pemilik saham untuk membuktikan adanya kesepakatan yang menyalahi aturan dan menjadi penyebab utama hilangnya uang perusahaan. Peta ini dapat membantu menghubungkan titik-titik yang menjadi bukti bahwa kerugian memang bukan karena faktor dari luar atau dari pasar, karena ini memang sudah direncanakan. Jadi melalui langkah-langkah tadi, auditor dapat menyimpulkan bahwa angka 16,81 triliun itu memang dana yang nyata keluar dari perusahaan karena adanya pengelolaan yang menyimpang. Langkah-langkah ini juga sebagai dasar kuat untuk proses hukum selanjutnya. Demikian materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, untuk nomor 10, yaitu dalam kasus Jiwasraya, bagaimana transparansi dan budaya pengelolaan yang baik atau good governance dapat mencegah terjadinya fraud di perusahaan asuransi. Dalam kasus Jiwasraya sendiri, lemahnya transparansi dan tata kelola perusahaan yang baik menjadi faktor utama yang memungkinkan terjadinya fraud. Penerapan good governance yang baik dapat mencegah fraud di perusahaan asuransi melalui mekanisme berikut. Yang pertama itu diperlukan adanya transparansi informasi keuangan dan investasi, yaitu dapat dilakukan dengan pelaporan keuangan yang jujur, tepat waktu, dan sesuai standar akuntansi untuk mencegah manipulasi laba dan penyembunyian kerugian. Yang kedua, dapat dilakukan dengan keterbukaan atas portofolio investasi, risiko, dan kinerja produk yang memungkinkan pemangku kepentingan untuk mendeteksi anomali sejak dini. Langkah yang kedua yaitu akuntabilitas dan pengawasan yang efektif. Diperlukan adanya pemisahan peran dan tanggung jawab yang jelas antara direksi, komisaris, dan manajemen investasi untuk mencegah konflik kepentingan. Selain itu, Dewan Komisaris dan Komite Audit yang independen dan kompeten memperkuat fungsi pengawasan. Langkah yang ketiga adalah sistem pengendalian internal dan manajemen risiko. Diperlukan adanya prosedur persetujuan berlapis atau four eyes principle untuk keputusan investasi untuk mengurangi peluang penyalahgunaan wewenang. Untuk selanjutnya yaitu diperlukan adanya kerangka manajemen risiko yang ketat untuk memastikan kesesuaian investasi dengan profil liabilitas asuransi. Yang keempat, yaitu adanya budaya etika dan integritas. Kode etik yang ditegakkan secara konsisten, didukung dengan sanksi tegas, akan membentuk perilaku organisasi yang tidak menoleransi adanya fraud. Selain itu, dapat diadakan adanya insentif kinerja yang seimbang untuk menurunkan dorongan manipulasi. Yang kelima yaitu audit internal dan eksternal yang independen. Audit internal yang kuat berfungsi sebagai early warning system dan audit eksternal yang independen dan berkualitas akan meningkatkan kredibilitas laporan keuangan. Yang keenam yaitu mekanisme pelaporan pelanggaran atau whistleblowing system. Diperlukan adanya saluran pelaporan yang aman dan terlindungi agar mendorong karyawan untuk melaporkan adanya indikasi fraud tanpa takut represaliasi. Yang terakhir yaitu adalah kepatuhan terhadap regulasi dan pengawasan regulator. Perusahaan harus
patuh terhadap ketentuan OJK terhadap investasi, solvabilitas, dan tata kelola untuk memperkecil ruang praktik yang menyimpang, serta pengawasan regulator yang berbasis resiko mempercepat intervensi sebelum kerugian itu membesar. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk yang selanjutnya yaitu apa peran otoritas jasa keuangan dalam pengawasan terhadap perusahaan seperti Jiwasraya. Yang pertama yaitu pengawasan dan pengaturan industri asuransi. OJK berperan memastikan perusahaan asuransi menjalankan operasionalnya sesuai ketentuan, menjaga kesehatan keuangan perusahaan, serta melindungi hak dan kepentingan pemegang polis. Yang kedua, pengawasan berbasis risiko atau risk-based supervision. Pada kasus Jiwasraya, pengawasan ini seharusnya dapat mengidentifikasi sejak ada tidak wajar, misalnya penawaran imbal hasil tinggi yang tidak sebanding dengan kondisi keuangan perusahaan. Yang ketiga, evaluasi tata kelola perusahaan atau good corporate governance. OJK menilai efektivitas penerapan prinsip GCG, termasuk peran direksi dan komisaris, serta sistem pengendalian internal, serta kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur perusahaan. Yang keempat, pengawasan pelaporan keuangan dan kepatuhan. OJK mewajibkan perusahaan asuransi menyampaikan laporan keuangan sesuai standar. Window dressing dalam kasus Jiwasraya menunjukkan lemahnya transparansi yang seharusnya menjadi perhatian utama regulator. Yang terakhir, menindak pelanggaran melalui sanksi. OJK memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif, membatasi kegiatan usaha, hingga mencabut izin apabila ditemukan pelanggaran serius yang berpotensi merugikan nasabah. Kemudian yang terakhir, eh, bagaimana auditor investigasi dapat bekerja sama dengan regulator untuk mencegah dan mengungkap fraud. Yang pertama yaitu mendeteksi dan mengungkap kecurangan. Auditor investigasi bertugas menelusuri indikasi fraud secara mendalam, termasuk manipulasi laporan keuangan, penyalahgunaan dana nasabah, dan praktek kolusi dengan pihak eksternal. Yang kedua, menelusuri aliran dana dan bukti. Auditor investigasi mengkaji aliran dana investasi untuk menemukan penempatan dana yang tidak wajar serta mengumpulkan bukti yang dapat digunakan dalam proses hukum. Kemudian, yang ketiga, mendukung pengawasan regulator. Hasil audit investigasi dapat dimanfaatkan oleh OJK sebagai dasar dalam pengambilan tindakan pengawasan dan penegakan aturan. Yang terakhir, bersinergi dalam pencegahan fraud. Kerjasama antara auditor investigasi dan OJK memungkinkan terbentuknya sistem peringatan dini dan pengawasan yang lebih efektif guna mencegah kasus fraud serupa di masa mendatang. Kemudian saya kembalikan ke moderator. Ya, baik, terima kasih Mbak. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas partisipasi dan perhatian teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.